I got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it back, bring it come, bring it through, all the guys to the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Sara dengan nomor induk mahasiswa 20123.027. Hari ini kita akan membahas tentang mengapa mata kuliah kewirausahaan penting bagi mahasiswa dan membahas pemikiran Robert Kiyosaki. Kita akan membahas yang pertama, yaitu mata kuliah kewirausahaan sangat penting bagi mahasiswa calon guru agama karena beberapa alasan yang berkaitan dengan pengembangan karakter, keterampilan, dan pemahaman tentang dunia kerja yang relevan dengan konteks pendidikan agama. Berikut ada beberapa poin yang menjelaskan pentingnya mata kuliah kewirausahaan, yaitu yang pertama, pengembangan jiwa wirausaha. Mata kuliah kewirausahaan membantu mahasiswa untuk membangun dan mengembangkan jiwa wirausaha yang kreatif dan inovatif. Kiyosaki di dalam bukunya menekankan pentingnya memiliki mindset kewirausahaan yang juga dapat diterapkan dalam konteks pendidikan agama. Mahasiswa calon guru agama perlu memahami bagaimana cara berpikir wirausaha dan dapat memengaruhi cara mereka mengajar dan membimbing siswa untuk menjadi individu yang mandiri dan berdaya saing. Selanjutnya yaitu ada integrasi nilai-nilai agama dengan kewirausahaan. Kewirausahaan berbasis nilai-nilai keagamaan dapat membantu mahasiswa calon guru agama untuk mengajarkan prinsip-prinsip kewirausahaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan kewirausahaan berbasis keagamaan tidak hanya fokus pada aspek bisnis, tetapi juga pada etika dan moral dalam berwirausaha, sehingga dapat membentuk karakter siswa yang baik. Dengan demikian, calon guru agama dapat menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada keterampilan praktis untuk menghadapi tantangan dunia kerja. Mata kuliah kewirausahaan memberikan keterampilan praktis yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dunia kerja di dalam era globalisasi dan persaingan yang ketat. Kemampuan untuk berwirausaha menjadi sangat penting. Mahasiswa calon guru agama perlu dilengkapi dengan pengetahuan tentang bagaimana menciptakan peluang usaha dan mengelola bisnis, sehingga mereka dapat membimbing siswa untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Selanjutnya yaitu untuk mendorong kreativitas dan inovasi. Kewirausahaan juga mendorong mahasiswa untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah. Di dalam konteks pendidikan, ini berarti bahwa calon guru agama harus mampu menciptakan metode pengajaran yang menarik dan efektif, serta memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Dengan memiliki keterampilan ini, mereka dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Yang terakhir yaitu ada menumbuhkan kesadaran sosial. Pendidikan kewirausahaan juga dapat menumbuhkan kesadaran sosial di kalangan mahasiswa calon guru agama.
mereka akan diajarkan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan pribadinya saja, tetapi juga pada dampak sosial dari usaha mereka. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan memahami tanggung jawab sosial ini, calon guru agama dapat membimbing siswa untuk menjadi wirausahawan yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, secara keseluruhannya yaitu mata kuliah kewirausahaan sangat penting bagi mahasiswa calon guru agama karena membantu mereka mengembangkan jiwa wirausaha, mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan kewirausahaan, memberikan keterampilan praktis untuk menghadapi tantangan dunia kerja, mendorong kreativitas dan inovasi, serta menumbuhkan kesadaran sosial. Dengan demikian, mereka akan lebih siap untuk mendidik generasi masa depan yang tidak hanya cerdas secara akademisnya saja, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu membahas pemikiran Robert Kiyosaki. Siapa itu Robert Kiyosaki? Beliau seorang investor dan penulis terkenal yang dikenal melalui bukunya yaitu Rich Dad Poor Dad. Ia dikenal dengan pandangannya yang kontroversial tentang keuangan. Kita akan fokus pada 3 konsep penting, terutama mengenai aset, liabilitas, dan daya ungkit atau leverage. Berikut penjelasannya. Aset versus liabilitas. Ini adalah konsep inti dari pemikiran Kiyosaki. Ia mendefinisikan aset dan liabilitas secara berbeda dari definisi akuntansi konvensional. Pertama, mari kita bahas tentang aset. Menurut Kiyosaki, aset adalah segala sesuatu yang menghasilkan uang bagi kita yang menghasilkan arus kas positif. Contohnya yaitu properti yang disewakan dan menghasilkan pendapatan sewa. Properti yang menghasilkan pendapatan sewa bulanan adalah aset karena menghasilkan cash flow positif. Yang kedua ada saham yang memberikan dividen. Saham yang memberikan dividen secara rutin adalah aset karena memberikan penghasilan pasif. Yang ketiga ada bisnis yang menghasilkan keuntungan. Jadi bisnis yang berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan adalah aset karena menghasilkan pendapatan. Yang terakhir ada hak cipta atau kekayaan intelektual yang menghasilkan royalti. Hal ini adalah aset karena terus menghasilkan uang tanpa harus bekerja secara aktif. Nah, ini saatnya membahas tentang liabilitas. Liabilitas adalah segala sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong Anda. Contohnya, rumah yang Anda tinggali saat ini. Meskipun sering dianggap sebagai aset, Kiyosaki berpendapat bahwa rumah yang ditinggali sendiri sebenarnya adalah liabilitas karena Anda harus membayar cicilan, pajak, perawatan, dan biaya lainnya. Selanjutnya yaitu ada mobil. Mobil yang Anda miliki atau Anda kendarai saat ini itu merupakan liabilitas karena nilainya cenderung menurun seiring berjalannya waktu dan membutuhkan biaya operasional seperti membeli bensin, melakukan asuransi, dan perawatan mobil. Yang terakhir ada kartu kredit. Utang kartu kredit untuk membeli barang-barang konsumtif adalah contoh liabilitas yang jelas karena Anda harus membayar bunga dan pokok pinjaman. Jadi jika Anda memiliki saldo yang harus dibayar beserta bunganya. Perbedaan kunci dengan akuntansi konvensional yaitu di dalam akuntansi konvensional, rumah yang Anda tinggali dianggap sebagai aset. Namun, Kiyosaki berpendapat bahwa jika rumah tersebut mengeluarkan uang dari kantong Anda setiap bulannya melalui pembayaran hipotek, pajak properti, dan perawatan, maka itu adalah liabilitas, bukan aset. Nah, pesan utama yang akan disampaikan Kiyosaki tentang aset dan liabilitas yaitu orang kaya fokus pada mengakuisisi aset yang menghasilkan pendapatan pasif, sedangkan orang miskin dan kelas menengah fokus pada mengakuisisi liabilitas yang mereka pikir sebagai aset. Contohnya seperti rumah mewah atau mobil baru. Nah, sekarang mari kita beralih ke konsep daya ungkit atau leverage. Kiyosaki menekankan pentingnya menggunakan daya ungkit untuk mempercepat pencapaian kekayaan.
Ia berpendapat dengan menggunakan uang orang lain memungkinkan kita untuk mengontrol aset yang lebih besar daripada jika kita hanya menggunakan modalnya sendiri. Konsep ini memberikan kesempatan untuk memperbesar potensi keuangan atau keuntungan. Misalnya, Kiyosaki menyatakan media orang malas yaitu menggunakan uangnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa memanfaatkan dana pinjaman atau investasi dari pihak lain dapat mempercepat pertumbuhan kekayaan. Nah, daya ungkit berarti menggunakan sesuatu untuk memperkuat efek dari tindakan Anda. Di dalam konteks keuangan ada beberapa jenis daya ungkit. Yang pertama, utang yang digunakan untuk investasi aset. Menggunakan utang untuk membeli properti yang disewakan bisa menjadi bentuk daya ungkit yang baik, asalkan cash flow dari properti tersebut lebih besar dari cicilan utang. Yang kedua ada utang yang baik atau good debt, yaitu utang yang digunakan untuk membeli aset yang menghasilkan pendapatan. Contohnya yaitu mengambil pinjaman untuk membeli properti yang disewakan. Pendapatan sewa diharapkan dapat menutupi pembayaran pinjaman dan bahkan menghasilkan keuntungan. Hal ini berbeda dengan utang konsumtif atau bad debt untuk membeli barang-barang yang nilainya menurun. Nah, yang ketiga ada waktu orang lain (OPM) atau other people's money, yaitu menggunakan uang orang lain untuk berinvestasi. Contohnya menggunakan pinjaman bank untuk memulai bisnis. Yang terakhir ada waktu orang lain (OPT) atau other people's time, yaitu mempekerjakan orang lain untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang bagi Anda. Ini memungkinkan Anda fokus pada hal yang lebih penting dan memperluas bisnis Anda. Jadi, jika Anda memiliki bisnis atau yang lainnya, Anda bisa mempekerjakan orang lain agar keuntungan atau pendapatan dapat diraih untuk Anda sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada contoh daya ungkit di dalam praktiknya, yaitu seseorang membeli properti seharga 1 miliar dengan uang muka sebesar 200 juta dan pinjaman bank sebesar 800 juta. Jika properti tersebut disewakan dan menghasilkan pendapatan sewa yang lebih besar dari angsuran bank, maka orang tersebut menggunakan daya ungkit atau utang yang baik untuk menghasilkan keuntungan. Jika harga properti naik, keuntungan yang diperoleh juga akan berlipat ganda karena ia hanya mengeluarkan 200 juta sebagai modal awal. Jadi, jika Anda ingin membeli properti tetapi tidak memiliki cukup uang, Anda bisa menggunakan pinjaman bank. Dengan cara ini, Anda bisa memiliki properti yang nilainya jauh lebih tinggi daripada uang yang Anda miliki. Nah, Kiyosaki juga menyebutkan bahwa banyak orang yang gagal dalam investasi karena mereka tidak memahami cara memanfaatkan daya ungkit dengan benar. Mereka takut untuk mengambil risiko atau menyalahgunakan utang, sehingga kehilangan kesempatan untuk berkembang. Meskipun daya ungkit dapat mempercepat pencapaian kekayaan, penting untuk menggunakannya dengan bijak. Jika investasi Anda gagal, Anda harus tetap bertanggung jawab untuk membayar utang. Oleh karena itu, penting untuk melakukan riset dan perhitungan yang matang sebelum menggunakan daya ungkit. Jadi, kesimpulannya yaitu dari pemikiran Kiyosaki tentang aset, liabilitas, dan daya ungkit menekankan pentingnya pendidikan keuangan dan investasi yang cerdas. Ia mendorong orang untuk fokus pada membangun aset yang menghasilkan pendapatan pasif dan menggunakan daya ungkit dengan bijak untuk mempercepat pencapaian kebebasan finansial. Dan penting untuk diingat bahwa nasihat Kiyosaki ini terkadang kontroversial dan mungkin tidak cocok untuk semua orang. Selalu melakukan riset dan konsultasi dengan penasihat keuangan sebelum membuat keputusan investasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini di dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengambil langkah-langkah menuju kebebasan atau keberhasilan finansial yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, nigga, come out that thing, oh,
so much fucking design on right now.